Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nasil fi syarah An-Nubdhah fil Fiqh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala salatul jamaah. Salatul Jumu'ah. Qala rahimahullahu ta'ala wa tajibu 'alal hurril mukallafi salatul Jumu'ah. Salat Jumat itu diwajibkan kepada setiap yang merdeka dan mukallaf. Mukallaf itu adalah apa? Islam atau muslim baligh aqil. Mukallaf adalah balik dan aqil. Mukallaf adalah al-balik wal aqil. Nah, orang kafir termasuk mukallaf. Ya, orang kafir termasuk mukallaf, dibebani untuk masuk Islam. Ya, dibebani untuk masuk Islam. Dibebani, ditaklif untuk mengerjakan salat dan untuk masuk Islam sebagai syarat syahnya salat. Maka orang kafir termasuk mukallaf. Nah, al-mukallaf ya adalah al-baligh al-aqil. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan syarat wajib Jumat. Syarat wajib Jumat. Kata beliau tajibu. Jumat diwajibkan atas al-hur al-mukallaf. Syarat wajib Jumat ada 7. Syurut wujubil Jumu'ah ada 7. 1. Al-Islam. Yang kedua al-bulugh, kita rinci. 3 al-aqal. Keempat berakal. Yang keempat al-aqal. Yang ketiga al-aqal. Yang keempat al-hurriyah. Yang kelima az-zukurah. Yang keenam as-sihhah. Dan yang ketujuh al-iqamah. Nah, ini 7 syarat wajibnya Jumat. Nanti terpenuhi 7-7-nya baru wajib Jumat. Jumat. Kalau tidak terpenuhi 7-7-nya tidak wajib Jumat. Jumat. Yang pertama al-Islam. Maka orang kafir tidak wajib Jumat. Taib. Itu sana syarat wajib, ini syarat syah. Syarat-syaratnya kalau tidak terpenuhi tidak syah. 6. Islam ini syarat wajib kan? Syarat wajib. Artinya nanti dia muslim baru dia wajib apa? Jumat. Kalau orang kafir wajib Jumat? Tidak wajib. Kalau ada orang kafir ikut salat Jumat syah? Tidak syah. Berarti al-Islam juga syarat syah. Jadi selain syarat wajib, Islam juga syarat syah. Karena orang kafir selain tidak wajib Jumat, dia juga tidak syah Jumatnya. Baik. Yang kedua, bulugh, baligh.
balik. Anak yang belum balik, apa tandanya balik? Ada tanda balik? Ada tiga. Pertama, ya sampai 15 tahun perempuan laki-laki. Yang kedua, keluar mani laki-laki pada perempuan. Yang ketiga, keluar haid pada 9 tahun, kurang lebih 9 tahun. Taib. Balik. Kalau dia belum balik, maka tidak wajib Jumat. Baik. Kalau ada anak belum balik ikut Jumat, syah tidak syah? Ada anak belum balik ikut salat Jumat, syah atau tidak? Hah? Syah tidak? Ada anak umur 10 tahun ikut Jumat, syah atau tidak? Hah? Syah? Kalau umur 3 tahun ikut Jumat, syah tidak syah? Kenapa beda? Kenapa 10 tahun syah, 3 tahun tidak syah? Mumayyiz, patokannya di mumayyiz. Maka balik ini syarat wajib. Tapi kalau anak kecil itu dibawanya mumayyiz, maka tidak syah. Maka di syarat syihah bukan al-bulugh tapi at-tamyiz. Baik. Kapan anak dikatakan mumayyiz? Sudah makan sendiri, bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Kapan sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, sudah syah Jumatnya. Tapi belum wajib karena dia belum balik. Yes? Tapi kalau belum mumayyiz, Jumatnya tidak syah. Apalagi wajibnya, kewajibannya tidak. Baik. Syarat yang ketiga, berakal. Orang berakal wajib Jumat. Kalau tidak berakal seperti gila, wajib Jumat? Tidak wajib Jumat. Orang gila kalau datang ikut mendengar khutbah terus ikut salat Jumat, syah tidak? Tidak syah juga. Maka syarat yang ketiga di syarat syah adalah al-aqal. Akal juga dipersyaratkan untuk syahnya. Orang gila tidak wajib dan tidak syah Jumat. Baik. Nah ini syarat syah sholat Jumat cuma 3. Orang yang syah sholat Jumatnya cuma 3 syaratnya, yaitu al-Islam, at-tamyiz dan al-aql. Ini orang yang syah Jumatnya. Ya. Adapun orang yang wajib Jumat, nah harus 7-7-nya. Baik. Ada ya? Yang keempat, hurriyah. Disebutkan di buku Hur, merdeka. Budak tidak wajib Jumat. Tapi kalau dia pergi Jumat, syah. Pada budak dibilang sama tuannya, pergi Jumat sana. Ya. Dia tidak Jumat, maka tidak berdosa. Karena Jumat tidak wajib bagi budak. Nah. Walaupun diizinkan oleh majikannya, tidak wajib Jumat. Tapi kalau dia pergi Jumat, syah Jumatnya. Tentunya atas seizin majikannya, tuannya. Yang kelima, zukurah, laki-laki. Laki-laki wajib Jumat. Perempuan wajib Jumat tidak? Tidak wajib Jumat. Tapi kalau ada perempuan datang ke masjid ikut salat Jumat, syah tidak syah? Syah. Jelas? Ada perempuan ikut suaminya ke masjid, misalnya masjidnya lantai 2-nya untuk perempuan dan lantai 2 kosong, tidak ada laki-laki di situ. Dia ikut salat Jumat, dia harus dengar khutbah, terus ikut salat Jumat perempuan, maka salat Jumatnya syah. Walaupun perempuan tidak wajib Jumat. Yang ketiga, sehat. Apa patokannya sehat di sini? Nah, ini patokan sehat berbeda-beda di setiap bab. Di bab tayamum, di bab puasa, bab sholat jamaah, itu kan beda patokan-patokannya. Kemampuan untuk sholat. Nah, di sini sholat Jumat artinya apa? Dia sehat. Dalam artian patokannya adalah dia bisa tinggal di masjid, ya, sampai selesai sholat Jumat dan tidak
tidak menahan rasa sakit yang berlebih melewati batas normal. Gitu. Ingat ya, batas normal, bukan batas kemampuan. Kadang orang kalau dia paksakan dirinya mampu, tapi itu bukan normal lagi sakitnya. Jadi melebihi batas normal. Misalnya ada orang duduk sedikit pusing, baring gitu. Nah, ini sudah tidak bisa. Lihat sampai sini. Yani kalau dia paksakan sender di dinding bisa, tapi sambil menahan sakit. Nah, ini sudah tidak wajib Jumat kalau begini. Jelas? Tapi perhatikan, tapi kalau dia paksakan dirinya ikut Jumat, syah atau tidak? Syah. Sambil menahan sakit dia tahan, syah. Karena bukan syarat syah Jumat, dia hanya syarat wajib. Syarat yang terakhir adalah al-iqamah. Artinya apa? Orangnya bukan musafir. Orangnya bukan musafir. Musafir tidak wajib salat Jumat. Musafir tidak wajib salat Jumat. Ya, sampai sini. Tapi kalau musafir salat Jumat, Jumatnya syah. Tapi kalau musafir salat Jumat, Jumatnya syah. Cuma tidak wajib. Kalau dia singgah dia salat Jumat, maka syah musafir. Baik. Kita apa sudah ini? Sudah ini ya? Musafir yang dimaksud dalam pembahasan ini mencakup umum, baik musafirnya safar jarak jauh ataupun safar jarak dekat. Safar jarak jauh atau safar jarak dekat. Safar itu dimulai dari ini nih. Anggaplah ini kota ya. Nih, kotanya. Ini anggaplah jalannya. Ini batas sini kabupatennya. Ini anggaplah sana apa ini perbatasan Bulukumba, ini perbatasan Jeneponto. Baik. Ini anggaplah perbatasan Bulukumba, ini perbatasan Jeneponto. Di sini. Ini Banteng yang tengah-tengah. Nah, kalau dia ke Jeneponto, kapan dia berjalan keluar sampai dalam jarak di mana dia tidak bisa lagi mendengar azan. Seandainya ada orang azan di sini, dia jalan ke sini sampai tidak dengar suaranya. Jelas? Sampai dia tidak dengar apa? Suara azan. Kira-kira berapa? Hah? Kira-kira berapa? Berapa jarak itu? Kalau orang teriak di situ 200 meter masih kedengar enggak? Hah? Normalnya 150? Asal tidak, kalau zaman dulu kan tidak naik. Patokannya begitu. Tapi dia naik ke tempat tinggi kemudian teriak azan. Bukan di dalam masjid, di tempat tinggi. Hah? Bisa mungkin 200 meter. Ngapa kita kasih 200 meter? Nah, 200 meter di sini. Nah, 200 meter dari sini, mulai dari batas sini, ini kan jaraknya 200 meter ya. Dari sini sampai ke sini itu safar semua. Cuma dikasih pembatasan 85 kilo. Dari sini sampai ke sini ini safar jarak dekat. 85 ke atas safar jarak jauh. Jadi safar ada dua, ada safar dekat, ada safar jauh. Nah, untuk sholat Jumat, biar dia safar jarak dekat, tidak wajib Jumat. Tidak mesti safar jarak jauh. Misalnya kita ke sini ke Bulukumba, di kota Bulukumba, itu safar jarak dekat. Apakah wajib Jumat? Tidak wajib. Kalau dia Jumatnya syah. Tetap syah Jumatnya. Cuma tidak wajib. Ke Jeneponto, ke Tarawang misalnya, sudah. Ya, tidak wajib Jumat. Kecuali Pak Salman, karena Salman rumahnya di sana. Ya. Baik. Ya. Jadi syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama musafir tidak apa, jadi musafir yang dimaksud dalam bab ini, dalam bab Jumat adalah musafir secara mutlak, baik safar jarak dekat maupun safar jarak jauh. Tapi kalau dia di sini ini tetap wajib Jumat, belum safar namanya itu, masih 100 meter dari batas kabupatennya. Itu masih wajib Jumat. Karena belum dianggap safar. Demikian pula kalau dia ke sini, jalan ke sini, dia jalan ke atas, dan seterusnya. Baik. 6.
Nah, sekarang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh musafir baru boleh dia tidak Jumatan. Baru boleh gugur kewajiban sholat Jumat bagi dia. Baik. Jadi syarat yang pertama tadi apa? As-safar. Atau syarat safar ya, As-safar. Syarat yang pertama apa tadi? Dia musafir ya. Kemudian safarnya itu fi ghairi ma'siyah. Ghairu ma'siyah. Safar yang tidak boleh maksiat. Maksudnya tujuan safar dia bukan untuk maksiat. Kalau tujuannya maksiat, maka wajib Jumat. Ya, biar sampai 200 kilo perjalanannya. Kalau tujuannya ke sana untuk berbuat maksiat, maka apa? Tetap wajib Jumat, tidak boleh tidak Jumat. Misalnya dia ke sana untuk ke Makassar atau ke Bulukumba misalnya untuk main judi, ya, ini safarnya maksiat, maka dia wajib Jumat. Dia wajib Jumat. Atau untuk melakukan pencuri misalnya, ya, dia nyebrang ke kabupaten lain untuk mencuri, maka ini wajib Jumat. Tetap wajib Jumat karena ar-rukhsah la tunafu bil ma'siyah. Yang namanya rukhsah, keringanan, tidak diberikan pada perkara maksiat. Jelas? Ini syarat yang pertama. Jadi safarnya itu safar bukan untuk maksiat, ini safar mubah. Ya. Dia safar pergi rekreasi, ya sudah, ini safar mubah, boleh dia tidak Jumatan, boleh gugur Jumat darinya. Baik. Kemudian syarat yang kedua, musafir boleh tidak Jumatan kalau dia meninggalkan kampungnya sebelum subuh. Kalau dia meninggalkan kampungnya sebelum subuh, misalnya dia sudah keluar dari batas Bantaeng, nyebrang ke jembatan itu sebelum subuh, atau dia nyebrang ke jembatan Bulukumba perbatasan sebelum subuh. Nah, di jalan dia boleh tidak Jumat. Tapi kalau misalnya jam 10 baru nyebrang, jam 10 baru ke sana, ini tetap wajib Jumat. Atau jam 7, ya, maka dia wajib apa? Jumat. Tidak boleh dia meninggalkan Jumat. Jadi syaratnya dia boleh tidak Jumat di safar adalah kalau dia meninggalkan kampungnya sebelum subuh, bukan setelah subuh. Kapan dia? Saya salat subuh dulu, setelah salat subuh baru ke Makassar, setelah salat subuh baru ke Sinjai misalnya, maka di sini dia wajib Jumat di jalan. Tetap dia wajib salat Jumat di jalan. Kenapa? Karena ketika waktu subuh masuk, ya artinya kan sudah hari Jumat, dia berstatus sebagai apa? Mukim. Dia masih mukim ketika itu, ya. Jadi dia sholat subuh dulu, paham? Setelah sholat subuh dia baru apa? Jalan. Berarti ketika terbit fajar hari Jumat dia punya dua status. Status yang pertama mukim, yaitu di subuh karena dia belum meninggalkan kampungnya. Status yang kedua musafir. Jelas? Dan kaidahnya, kalau seorang punya dua status dalam satu hari, mukim dengan musafir, maka didominankan status mukim karena itu yang asal. Itu yang asal. Ya, sampai sini. Sama seperti puasa. Kalau puasa dia berangkat jam 8, tidak boleh buka di jalan. Tidak boleh. Jelas, dia wajib berpuasa di jalan. Kenapa? Karena di pagi hari dia mukim, dan mukim wajib puasa. Dia nanti berubah statusnya menjadi musafir setelah subuh atau jam 8 misalnya, baru berubah status. Ini perubahan status di tengah hari tidak berpengaruh. Tetap yang didominankan adalah apa? Status mukimnya. Karena itu yang asal pada seorang.
Jelas sampai sini? Jadi kaidah yang dalam hal ini adalah kalau terkumpul pada diri seorang dua status dalam satu hari, yakni mukim dan musafir, maka didahulukan apa? Status apanya? Status mukimnya. Tentunya kalau mukimnya lebih dahulu ya, mukim dulu baru musafir, maka tetap mukim yang berlaku. Itu kalau sudah terbit apa? Sudah terbit fajar. Kalau dia meninggalkan kampungnya sebelum subuh, berarti kan tidak ada status mukimnya. Jelas? Memang dari subuh masuk dia sudah musafir duluan, gitu maksudnya. Makanya batasnya di sini. Batasnya bukan dari pintu rumahnya, tapi dari sini. Kalau dia keluar dari rumahnya sebelum subuh, tapi nyebrang setelah subuh, tetap. Ya, berarti dia mukim dulu baru musafir. Jadi patokannya adalah dia harus meninggalkan batas kabupatennya sebelum subuh. Harus tinggalkan. Bukan tinggalkan pintu rumahnya. Ya. Kalau misalnya antara rumahnya dengan batas kabupatennya jauh sekali, Ustaz. Misalnya lebih dari 85 km antara rumah dengan batas kabupatennya. Ya, zahir kalamnya ulama tetap seperti itu. Wallahu alam. Saya belum dapati kalam lain tentang itu. Akhirnya tetap dia masih dalam mukim karena itu masih batas wilayahnya dia. Ya, Allahu alam. Itu begitu ini, tapi sementara itu yang saya bisa jawab. Karena ucapan ulama umum dalam hal ini. Baik. Sudah ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yahrumu alaihi tarkuha, diharamkan bagi orang yang memenuhi 7 syarat tadi, diharamkan baginya untuk meninggalkan Jumat. Dan ada ancaman yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata jumu'atin tahawunan khatamallahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, ya, 3 kali Jumat dia tinggalkan, enggak disebutkan dalam hadis berturut-turut. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur, walaupun tidak berturut-turut, ya, dia meninggalkan Jumat 3 kali karena tahawunan, meremehkan salat Jumat, memandang enteng salat Jumat, maka Allah Ta'ala akan menutup hatinya. Waliyadzubillah. Allah Ta'ala akan menutup hatinya dari mendapatkan hidayah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yahrumu 'alaiha tarkuha, diharamkan meninggalkan salat Jumat bagi yang memenuhi 7 syarat tadi. Wal ishtighalu anha, dan diharamkan juga sibuk mengerjakan pekerjaan, ya, sehingga melalaikan dia dari salat Jumat, walau muhtarifan, ya, walaupun dia orang yang yang punya profesi, dia pegawai, dia pedagang, dia tukang batu, ya. 6. Au faqiran au muhtaja, ataukah dia miskin sehingga dia butuh membeli makanan misalnya sebelum Jumat, au muhtajan, atau dia dia butuh membeli makanan ketika Jumat, au muhtajan, atau orang yang tidak miskin tapi lagi butuh barang itu. 6. Bahkan walaupun untuk menuntut ilmu, bahkan walaupun untuk ibadah yang lain, tidak boleh. Patokannya adalah ketika dikumandangkan azan Jumat, ya, ketika dikumandangkan azan Jumat, dalam hal ini adalah azan yang pertama. Ketika dikumandangkan azan Jumat yang pertama, maka tidak ada lagi aktivitas, ya, walaupun para ulama mengatakan keharamannya itu pada azan Jumat yang kedua, keharamannya, yakni haram jual beli ketika sudah azan Jumat yang kedua, haram, ya, tidak boleh melakukan aktivitas jual beli di azan Jumat yang kedua. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu persiapan untuk Jumat, dia tidak boleh melakukan apapun kalau membuat dia terlambat menghadiri Jumat di azan yang kedua. Anggaplah azan pertama masih boleh jual beli, masih boleh bekerja, tapi kalau kayak tukang batu, azan pertama baru dia tinggalkan, tidak akan dapat azan kedua, kan begitu.
dia pasti akan terlambat. Dia butuh mandi, dia butuh apa, maka dia harus perhatikan itu. Artinya apa? Semua kegiatan yang membuat dia belum berada di masjid ketika azan yang kedua, maka ditinggalkan. Patokannya adalah azan kedua. Ya, tapi namanya azan pertama sekarang kan dekat-dekat ya. Maka selayaknya di azan pertama itu mimbar untuk ihtiyat, berjaga-jaga dan persiapan tentunya supaya tidak melanggar. Maka sebelum azan pertama sekalipun dihentikan semuanya. Bahkan walaupun untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu, majelis misalnya kepanjangan sampai azan pertama, ini selayaknya ditinggalkan. Ya. Dan tidak boleh menuntut ilmu ketika azan kedua, tidak boleh. Jelas? Atau untuk beribadah, ketika khatib sudah naik ke mimbar, maka tidak boleh ada ibadah lain, tidak ada. Bahkan solat diharamkan solat, tidak boleh solat ketika khatib naik kecuali satu, yaitu solat tahiyatul masjid bagi orang yang terlambat. Itu saja yang dibolehkan. Jelas? Misalnya kalau ada orang, hatta walaupun solat wajib, misalnya ada orang masalan dia kemarin lupa sholat zuhur, jelas ya? Pas azan kedua Jumat dia lagi mendengarkan khutbah, tiba-tiba ingat, wah kemarin saya lupa sholat zuhur misalnya. Dia baru ingat pas sedang khutbah, maka di sini dia mengkodoknya setelah khutbah, bukan saat itu. Tidak boleh dia sholat saat itu, walaupun wajib. Jelas? Tidak boleh ada sholat yang tidak ada sholat yang dibolehkan ketika khatib sudah naik mimbar kecuali sholat tahiyatul masjid. Itu pun bagi yang terlambat datang, bukan yang dari tadi di masjid. Misalnya dari tadi di masjid, pas khutbah kedua, ya, pas azan kedua khatib naik, dia baru mau tahiyatul masjid. Oh, tidak boleh. Kamu dari tadi di masjid ngapain? Kenapa tidak tahiyatul masjid dari tadi? Jelas? Nah, bagi orang yang terlambat, khatib sudah naik ke mimbar dan dia baru datang, maka dia dibolehkan sholat tahiyatul masjid. Itu pun dengan syarat dia hanya membaca yang rukun-rukun saja. Jadi tidak ada baca iftitah, tidak ada baca surah pendek. Al-Fatihah langsung ruku. Jelas? Al-Fatihah langsung ruku. Karena ini waktu tidak boleh panjang-panjang orang. Tahiyatul masjid hanya dibolehkan karena Nabi pernah mengizinkan. Jelas? Nabi pernah mengizinkan sahabat itu yang datang terlambat, kemudian Nabi menyuruh dia tahiyatul masjid. Ya. Kata Nawawi rahimahullah, tidak boleh ada sholat lain yang dikerjakan ketika khatib sudah naik mimbar kecuali tahiyatul masjid. Itu pun dia membatasi dengan yang rukun-rukun saja, yang wajib-wajib saja. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yajuzu lahu safaru min baladiha yaumal jumu'ati illa li baldatin ukhra tusalla fiha al-jumu'ah. Kata beliau rahimahullah, ini pembahasan tambahan karena berhubungan dengan masalah safar tadi. Kata beliau tidak boleh seorang melakukan safar pada hari Jumat. Ya, tidak boleh, yakni diharamkan seorang untuk melakukan safar pada hari Jumat dari negerinya menuju negeri lain kecuali negeri lain itu ditegakkan salat Jumat di situ. Ada salat Jumat di situ. Baik. Kata para ulama, safar pada hari Jumat itu hanya boleh kalau terpenuhi salah satu dari 3 syarat. Safar pada hari Jumat, harinya setelah subuh gitu. Safar pada hari Jumat hanya boleh kalau terpenuhi salah satu dari 3 syarat. Afwan, bukan salah satu, terpenuhi 3 syarat, harus 3-3 yang terpenuhi. Safar pada hari Jumat nanti boleh kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama tadi, safarnya sebelum subuh. Safarnya sebelum subuh, yakni dia meninggalkan batas daerahnya, kabupatennya sebelum subuh. Yang kedua, dugaan besar dia bisa sholat Jumat di jalan.
Baik, kita sebut dulu baru yang ketiga ya. Yang ketiga, dia membutuhkan safar tersebut. Ya, dia butuh untuk melakukan safar tersebut. Dia harus melakukan safar, nggak bisa dipending safarnya. Jelas? Nggak bisa dipending safarnya. Ini 3 syarat. Jadi soal yang pertama, dia tinggalkan kampungnya sebelum subuh. Yang kedua, kalaupun dia mau meninggalkan kampungnya setelah subuh, boleh, tapi dengan syarat dia dugaan besar dia bisa singgah Jumat di jalan. Bisa singgah sholat Jumat di jalan. Ini syarat yang kedua. Misalnya saya berangkat jam 7. Boleh kamu berangkat jam 7 dengan syarat kamu singgah di jalan sholat Jumat. Dugaan besar kamu bisa singgah sholat Jumat di jalan, boleh. Kalau dugaan besar kamu tidak mungkin singgah di jalan, maka tidak boleh. Harus sebelum subuh berjalannya. Pahami yang pertama sama yang kedua ini? Ya. Jadi yang kedua ini dilakukan kalau syarat yang pertama tidak terpenuhi. Jadi syarat yang pertama kan sebelum subuh. Kalau dia berangkat sebelum subuh aman. Biar tidak Jumatan di jalan tidak apa-apa. Kalau dia meninggalkan kabupatennya sebelum subuh, maka dia boleh tidak Jumatan di jalan. Tapi kalau dia meninggalkan kabupatennya setelah subuh, maka boleh dengan syarat dugaan besar dia bisa Jumat di jalan. Kalau tidak bisa, dugaan besar dia tidak bisa sholat Jumat di jalan, maka tidak boleh safar hari Jumat, tidak boleh. Karena itu akan mengantarkan dia meninggalkan sholat Jumat. Yang ketiga, itu safar dia butuhkan, harus dilakukan. Ya, artinya kalau safarnya cuma untuk rekreasi toh, ya safar yang bisa di reschedule, bisa ada janjian tapi bisa di atur jadwal baru, jangan hari Jumat, bisa dirubah, ya harus. Berarti safarnya bukan safar yang dia butuhkan. Karena itulah ya, tidak boleh seorang sengaja ya melakukan atau membuat jadwal safar hari Jumat, nggak boleh. Jelas? Kecuali tadi dia bisa sholat Jumat di jalan. Kalau tidak bisa sholat Jumat di jalan, tidak boleh safar hari Jumat, nggak boleh. Kecuali tadi kalau dia berangkatnya sebelum subuh. Taib. Jadi safar di hari Jumat diharamkan kalau terpenuhi 3 syarat tadi. Ya. Dibolehkan kalau memenuhi 3 syarat ini. Kapan 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka haram safar hari Jumat. Adapun safar malam Jumat hukumnya makruh. Jadi patokan antara malam Jumat sampai sebelum subuh pada hari Jumat itu Iya. pada saat safar. Patokannya ya. Patokannya subuh, azan subuh. Iya. Iya. Walaupun makruh. Karena malam Jumat kan ya hitungannya. Tapi intinya yang dibahaskan boleh nggak dia Jumatan? Ya boleh. Selama sebelum subuh dia berangkatnya. Yang dia meninggalkan apanya? Meninggalkan kabupatennya. Gitu. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala man taraka jumu'atan wahidah apa itu tulisannya coba? Apa itu tulisannya? Wa man taraka terus walau qala usolliha dhuhran. Baik. Dari situ man taraka jumu'atan wahidah salatul langsung ya. Wa man taraka jumu'atan wahidah walau qala gitu. Nah, baik. Terus yuqtalu. Ya, yuqtalu haddan. 6. Kata beliau rahimahullah, man taraka jumu'atan wahidah. Siapa yang meninggalkan satu salat Jumat, satu kali salat Jumat dia tinggalkan, walaupun walau tanpa uzur tentunya. Siapa saja yang meninggalkan Jumat tanpa uzur, walaupun dia mengatakan, oh saya akan sholat zuhur, saya akan sholat zuhur. Oke, saya tidak Jumat tapi saya sholat zuhur.
maka dia meninggalkan Jumat sampai dia meninggalkan Jumat, maka yuqtalu haddan, maka dia dibunuh. Ada had di situ? Ada. Maka dia hukumannya adalah hukuman mati sebagai hukum had baginya. Kenapa? Karena dia sudah dianggap meninggalkan sholat. Sholat Jumat itu kalau sudah tidak hadir di sholat Jumat, sudah dianggap meninggalkan Jumat walaupun waktu zuhur masih masuk. Kenapa? Karena tidak ada sholat Jumat sendirian. Ya, nggak ada sholat Jumat sendirian. Dan juga tidak ada kodoknya, karena sholat zuhur bukan kodok dari sholat Jumat. Sudah kita sebutkan kemarin kan, zuhur itu bukan Jumat itu bukan pengganti sholat zuhur. Nah, maka ketika dia tidak Jumat, bukan berarti dia boleh sholat zuhur, enggak. Sudah sampai sini? Nah, orang yang boleh sholat zuhur dan meninggalkan sholat Jumat hanya kalau tidak terpenuhi syarat wajib yang disebutkan. Tapi kalau semua syarat wajib terpenuhi sholat Jumat, kemudian dia tidak sholat Jumat dengan alasan saya akan sholat zuhur, maka dia dihukum mati sebagai hukum had. Tentunya syaratnya apa kemarin dihukum mati? Kalau sudah Iya, sudah ditangkap oleh pemerintah, disuruh ditangkap oleh pemerintah. Ya, sampai sini? Sebelumnya sudah berlalu kemarin. Taib. Tentunya dia masih muslim, cuman ini dihukum mati sebagai hukum had. Kalau dia meninggalkan Jumat ya tanpa uzur, walaupun dia mengatakan saya akan sholat zuhur sebentar, maka ini dihukum mati dalam Islam. Kata beliau rahimahullah, kaman taraka salatan mafrudatan bila udrin, seperti hukumnya sama seperti orang yang meninggalkan sholat wajib tanpa uzur. Ya, ini dihukum mati kalau dia sudah ditangkap oleh pemerintah. Ya, wallahu alam bissawab. Di sini penulis rahimahullah sangat simpel sekali menjelaskan tentang sholat Jumat. 6. Beliau tidak menjelaskan hukum-hukum atau syarat syahnya pelaksanaan Jumat. Syarat syahnya pelaksanaan Jumat. Baik. Labas. Ini kelihatannya karena beliau fokuskan ke yang sifatnya fardu ain, yakni itu bukan tanggung jawab setiap orang untuk ini ya. Jadi pokoknya kamu hadir salat Jumat, ini syarat-syaratnya. Ya, beliau belum bahas tentang khutbah, rukun khutbah bagaimana, beliau tidak bahas itu karena itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ini kan sudah kita sebutkan di awal, yang beliau singgung di sini adalah semua hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim yang sifatnya fardu ain. Ya kan? Beliau sebutkan di awal di awal pengantar dari kitab ini. Ya. Kata beliau rahimahullah, fahadhihi hadiyatun likulli man wufiqa lima lufiqa laha fi ma yajibu 'alal insan, yang wajib atas setiap manusia untuk mengilmui dan mengajarkannya. Jadi beliau tidak bahas tentang syarat syah pelaksanaan Jumat itu apa, ya. 6. Karena itu bukan tugas setiap orang itu tentunya dalam pelaksanaan Jumat pemerintah pada dasarnya memberikan peraturan-peraturan yang tegas tentang masalah Jumat, aturan-aturannya. Demikian pula khutbah itu bukan kewajiban setiap orang, karena itulah beliau tidak menyinggung masalah khutbah di sini. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita pindah ke pembahasan salatul jenazah. Salat jenazah. Salat jenazah juga ringkas. Qala rahimahullahu taala. Salatul jenazah. Di sini penulis rahimahullahu taala langsung menyebutkan salat jenazah tanpa menyinggung masalah yang lain, tidak menyinggung masalah memandikan, mengkafani, ya, dan menguburkan. Tidak, beliau hanya langsung menyinggung salatul jenazah. Kita batasi juga dengan apa yang beliau sebutkan. Pembahasan lain disebutkan di buku-buku setelah ini. Baik. Saya tidak mau terlalu meluas dulu karena inti dari materi kita adalah pengulangan. Ya, pengulangan. Jadi karena itulah kalau kita bahas panjang lebar nanti di buku berikutnya akan terbahas lagi, ya, maka kita cukupkan saja dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Kemudian di buku selanjutnya akan lebih dikembangkan lagi, lebih disebutkan lagi masalahnya supaya bertahap kita pahami masail sedikit demi sedikit. Qala rahimahullah tentang salatul jenazah. Ini juga salat jenazah kan semua orang bisa ikut, fardu.
Beda kalau memandikan, menguburkan, mengkafani itu kan tugas sebagian orang. Karena itulah beliau tidak bahas di sini karena itu bukan kewajiban setiap orang, gitu. Qala rahimahullah wa amma salatul janazati. Ya. Fa aqalluha, adapun salat jenazah maka paling minimalnya. Apa maksudnya paling minimalnya di sini? Paling minimal untuk keabsahannya. Artinya apanya ini? Apanya ini kalau begitu? Keabsahan. Lah. Bukan syarat syah, apa? Rukun. Ya, rukunnya. Jelas? Jadi kata beliau fa aqalluha, salat jenazah paling minimal yakni harus terpenuhi ini minimal rukunnya semua ini. Sebelumnya apa syarat syahnya salat jenazah? Syarat syahnya salat jenazah sama seperti salat-salat yang lain lah. Suci dari hadas, ya, suci dari najis, pakaian tubuh tempat, menghadap kiblat. Sudah sampai sini? Nah, sama seperti salat-salat umum. Cuman untuk salat jenazah ada dua tambahan syaratnya. Untuk salat jenazah ada dua tambahan syarat syahnya. Yang pertama, sudah dimandikan. Jenazah hanya boleh dan syah disolati kalau sudah dimandikan. Kalau belum dimandikan tidak syah. Misalnya sekedar contoh saja. Ada orang menghadiri jenazah. Ya, menghadiri jenazah. Cuman misalnya dia tinggal di luar kota, dia harus safar. Dia sudah beli misalnya ke sini tiket pulang pergi ya. Sudah ada jadwal kepulangannya, tapi qadar Allah dia tidak tahu tiba-tiba ada yang meninggal keluarganya. Di akhir-akhir dia mau pulang itu ada meninggal keluarganya. Jelas? Kemudian dia mengatakan, "Oh, saya besok sudah harus terbang." Ya. Kalau saya mau tunggui besok sholatnya, saya terlambat pesawat. Sudah, saya sholatkan saya sekarang gitu. Saya sendiri mau sholat, atau kami berapa orang, kami mau sholat sekarang. Ini tidak syah sholatnya. Kenapa? Belum dimandikan. Dimandikan. Selama belum dimandikan, maka tidak syah disolati. Syarat yang kedua adalah jenazahnya tidak boleh ada di depan, tidak boleh ada di belakang imam. Ini syarat yang kedua, jenazahnya harus di depan imam. Tidak boleh jenazahnya itu di sampingnya atau di belakangnya, harus di depannya. Kapan misalnya imamnya sholat, terus jenazahnya di belakang. Biasanya kan kalau di masjid taruh di belakang dulu. Kalau orang lagi sholat wajib taruh di belakang. Sudah, nggak usah dipindahkan, kita sholat jenazah di sini saja. Jenazahnya biar di belakang sana, nggak usah diangkat. Ini tidak syah. Jelas? Baik. Kata beliau rahimahullah, ini dua syarat syahnya jenazah, salat jenazah ya, ditambah dengan syarat-syarat salat yang normal yang biasa. Kata beliau rahimahullah, adapun salat jenazah maka rukunnya adalah yang pertama ayyanwiya. Apa itu? Ayyanwiya saja. Ayyanwiya. Jangan ramai-ramai baca, tidak kedengaran. Dan kalau baca diangkat suaranya, yang bisik-bisik, nggak ada gunanya untuk baca begitu. Taib, ayyanwiya wa yukabbira arba'a takbirat. Taib. Rukun yang pertama ayyanwiya, niat. Ingat, karena ini salat wajib, berarti ada berapa yang wajib dimunculkan? 1, 2 atau 3? 3. Yang pertama qasdul fi'il, salatnya. Yang kedua ya tayin, jenis salatnya. Yang ketiga fardunya. Jelas? Jadi usolli salatal janazah fardhon atau usolli fardhu salatal usolli fardhu salatal janazah atau usolli salatal janazah fardhon. Enggak, kalau apa namanya, kalau ini tidak wajib. Kalau apa namanya, kalau imamnya tidak wajib. Kalau makmumnya iya. Kalau makmumnya iya. Ya, namanya makmum, dia sholat manapun, kalau dia bermakmum dia harus mengaitkan sholatnya dengan imamnya, makmuman atau jamaatan. Sudah kita bahas kemarin. Baik. Sudah ya. Di mana takbir atau di mana niatnya ini? Ya, usolli, dia munculkan dalam hatinya usolli salatal janazah fardhon, dia munculkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Dia munculkan dengan takbir bersamaan dengan takbiratul ihram.
Jadi kalau mau muncul dia ucapkan saja pakai mulut, dia bantu munculkan, ya, dia siap-siap, kemudian mengatakan usolli salatal janazah fardan, Allahu akbar, langsung. Supaya maknanya itu masih hadir di dalam hatinya, kemudian dia takbir. Jelas? Tidak perlu ditakyin jenis fardunya. Misalnya tidak wajib dikatakan usolli salatal janazah fardal kifayah. Kata kifayah tidak perlu. Diperjelas tidak perlu. Fardan sudah cukup. Jelas? Kemudian rukun yang kedua, ayyukabbira arba'a takbirat. Rukun yang kedua bertakbir dengan 4 kali takbir. Ini tidak boleh kurang. Kapan cuma 3 tidak syah salat jenazahnya. Harus 4 kali takbir. Boleh ditambah tapi tidak boleh kurang. Kalau saya takbir sampai 6 kali boleh, ya. Boleh sampai, misalnya dia mau takbir sampai 7 kali boleh, ya. Tapi tidak boleh kurang dari 4. 4 itu kewajiban. Kemudian rukun yang ke berapa? Rukun yang ketiga. Awwaluha, di takbir yang pertama takbiratul ihram. Enggak ya, dari situ ya. Apa salahnya? Yukabbiru arba'a takbirat yaqra'u ba'dal ula, gitu ya. Enggak. Awwaluha takbiratul ihram, terus wa yuqra'u ba'dal ula al-Fatihah. Bitawud, begitu. Baik. Jadi pada takbir yang pertama, ya, pada takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Pada takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Baik. Tidak membaca surah pendek, tidak ada juga iftitah. Yang ada hanya ta'awuz. Jelas? Tidak disunnahkan membaca doa iftitah di salat jenazah. Enggak. Yani kalau ruku saja dihilangkan, ngapain baca iftitah? Kalau sujud saja dihilangkan, kenapa baca surah pendek? Jadi Al-Fatihah saja dibaca. Tidak ada iftitah, tidak ada surah pendek. Yang ada cuma ta'awuz karena mau baca Quran ini. Jelas? Ini di takbir yang pertama. Takbir yang pertama Allahu Akbar, langsung baca ta'awuz, Al-Fatihah, selesai. Enggak ada lagi bacaan lain. Tidak ada iftitah, tidak ada juga surah pendek setelah Al-Fatihah. Kemudian wa ba'da takbir tsaniyah, pada takbir yang kedua, ya, membaca as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di takbir yang kedua, baca salawat. Wa aqalluha, paling minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Paling minimal salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha al-kaifiyatul marratu fit tasyahhud ma'a ziyaratis salam. Salawat yang paling afdal seperti bacaan salawat di tasyahud. Allahumma sholli, salawat Ibrahimiyah. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan salam. Allahumma sholli wa sallim, gitu ya. Ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala wa sallamta ala Ibrahim, ya, wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Jadi disunnahkan menambah salam. Yang wajib adalah salawat. Adapun salamnya sunnah menambahkan. Jelas? Jadi yang wajib adalah salawat saja. Adapun salamnya itu sunnah. Kemudian berikutnya wa ba'da salisa, di doa yang di takbir yang ketiga, yad'u lil maiti, mendoakan jenazah. Minimal Allahumma ighfir lahu aw irhamhu aw irhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu, warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Itu paling minimal. Tentunya doa jenazah, doa kepada jenazah ini ada beberapa, ya, riwayat 6. Riwayat yang paling masyhur riwayatnya Auf ibn Malik. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus wa akrim nuzulahu wa wasi' qabrahu. Terus apa lagi? Waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas. Terus
wa abdillahu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabin fil nari wa min adzabin fil qabr. Nah, ini salah satu doa yang panjang. Ada juga Allahumma inna hadza 'abduka wa ibnu 'abdaik kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha ila dhulumatil ardi wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illa Allah kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak alhamdulillah wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqih bi rahmatika ridhak, sampai panjang doa ya. Jelas? Ini selayaknya dihafalkan, salah satu dari doa jenazah ini. Tapi kalau belum sempat menghafal sementara ada jenazah mau disolati, itu saya diulang-ulang. Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia, rahmati dia. Itu saja diulang-ulang. Ya, kalau nggak sempat menghafal. Sementara harus ada jenazah yang harus disolati. Kemudian yang terakhir, wa ba'dar rabi'ah, ya, di bacaan di takbir yang keempat. Nah, di takbir yang keempat ini sebenarnya tidak ada bacaan wajib. Tidak ada bacaan wajib. Kalau dia diam saja di takbir yang keempat, ya selesai. Ya. Cuman disunnahkan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la fatanna ba'dahu. Ini di takbir yang keempat sunnahnya, sunnah saja bacanya ini. Takbirnya rukun, cuman bacaannya sunnah. Ya, ya Allah la tahrimna ajrahu, jangan haramkan kepada kami pahalanya. Maksudnya pahalanya di sini pahala menyolatinya. Ya Allah jangan haramkan pada kami pahala menyolati jenazah. Wala, ini salah ini. Wala taftinna. Baik. Situ tak ada tak? Baik. Wala taftinna ba'dahu, janganlah fitnah kami sepeninggal dia. Ya. Di sebagian di kitab yang lain kayak di Abu Syuja ada tambahan waghfir lana walahu. Waghfir lana walahu, ampunilah kami dan ampunilah dia. Ya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Baik. Kemudian wa yusallim. Kemudian dia apa? Mengucapkan salam. yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sholat jenazah disunnahkan menambah kata wabarakatuh. Kalau di sholat-sholat lain cuman assalamualaikum warahmatullah, tapi dalam sholat jenazah disunnahkan menambahkan wabarakatuh. Iya. Baik, udah ya. Kemudian rukun sholat jenazah yang beliau tidak sebutkan di sini tentu saja berdiri. Berdiri bagi yang mampu, sama ya. Baik, jadi kaifiat, perhatikan kaifiat sholat jenazah secara umum 4 takbir ya. Perhatikan. Jadi ketika dia mengangkat tangannya Allahu Akbar, mengangkat tangan hukumnya sunnah tentunya ya. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Seandainya ada orang begini sholatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini sah karena mengangkat tangan hukumnya sunnah. Baik. Jadi tata cara sholat jenazah, kalau dia sebagai imam dia berdiri di posisi, kalau jenazahnya laki-laki dia berdiri sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan sejajar dengan pusarnya jenazah. Gitu. Kemudian dia sholat. Ya. Jelas? Dikatakan usolli sholatul jenazah fardhon Allahu Akbar. Ini juga sunnah, meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di sini. Kemudian dia baca Al-Fatihah. Tidak ada ta'awuz, tidak ada iftitah dari surah pendek. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Fatihah. Setelah itu Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Minimal paling pendek seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad. Baru takbir yang ketiga. Kalau mau sunnahnya dilengkapi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Tapi paling pendeknya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Bertakbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kalau dia menghafal doa yang panjang ya dibaca yang panjang tadi. Kalau tidak ya Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu aja diulang-ulang. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Baik. Di sini kalau dia diam tidak ada bacaan
tidak ada masalah. Tapi disunnahkan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jelas? Kemudian apa? Salam. Beliau tidak menyebutkan rukun. Salam itu termasuk rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Kanan dan ke kiri. Yang rukun sama. Salam yang pertama yang rukun. Yang kedua sunnah. Iya. Kalau dia mau tambahkan yang sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan sholatul janazah. Walillahil hamd, selesai pembahasan tentang kitabus sholat. Sekarang masuk di pembahasan terakhir berkenaan dengan az-zakah. 6. Iya. Iya, saudara. Kalau misalnya dalam pembahasan selanjutnya bagi yang terlambat untuk ke masjid setelah azan kedua, apakah ketika azan dibolehkan untuk sholat setelah hanya di masjid? Ketika azan? Ada kedua. Iya, boleh saja. Boleh saja. Kalau dia bilang boleh, boleh. Yes, ya. Cuman kalau dia menjawab azan, ya dia mau menjawab azan terlebih dahulu, itu juga boleh. Ya, cuman ya tadi jangan duduk, nunggu azan dulu selesai, baru dia duduk, baru dia sholat tahiyatul masjid. Ini boleh dia langsung sholat, boleh. Dia mau jawab dulu azan baru sholat juga boleh. Cuman tadi kalau khatib sudah naik ke mimbar, ya diperpendek sholatnya. Tidak ada iftitah, tidak ada juga surah pendek. Gitu. Kenapa? Setelah azan pertama? Kalau sudah masuk waktu, ya. Kalau sudah masuk waktu, sampai sini, maka itu salat sunnah qabliyah Jumat, nggak masalah. Disunnahkan salat sunnah qabliyah Jumat. Termasuk salat yang sunnah. Iya. Karena salat qabliyah Jumat disyariatkan sama seperti qabliyah zuhur. Setelah kedua biasanya di masyarakat kan ada yang sholat, jadi kayak lokal setelah azan pertama sholat sunnah, setelah azan kedua sholat sunnah lagi. Kadang gitu. Bagaimana caranya azan kedua salat Jumat? Khatib sudah di mimbar. Hah? Azan pertama biasanya kan? Azan pertama. Azan kedua kayaknya tidak ada lagi. Setelah azan kedua? Yang jelas qobliyah Jumat itu tentunya kalau qobliyah Jumat berarti sudah masuk sholat Jumat dong. Lihat sudah masuk waktu zuhur. Jumat kan harus sama waktunya dengan apa? Zuhur. Kalau dia mau qobliyah Jumat, ya pastikan sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum zuhur, ya dia sholatnya sholat sunnah mutlak atau tahiyatul masjid yang semacamnya. Cukup dulu saya kira. Betul. Ada apanya? Iya, tetap ada qobliyah Jumat. Zakat nantilah besok kita bahas karena ini pembahasan ini. Cukup saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.